Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita dalam renungan pagi pada 13 Februari 2024 ini. Harapan saya Bapak Ibu semuanya ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu bagi kami. Sepanjang malam Engkau telah menyertai kami dan kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-51 dan ayat yang ke-52. Demikian bunyi firman Tuhan. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kisah Bartimeus yang buta ini memberikan satu inspirasi bagi saya dan saudara bahwa ketika kita mengiring akan Tuhan, ketika kita mengikut akan Tuhan, Tuhan peduli atas setiap kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan yang saya dan saudara hadapi di hari-hari ini, ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka kita akan melihat ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Kita tahu benar bahwa keadaan Bartimeus yang buta ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dikatakan bahwa Yesus melintasi untuk keluar dari kota Yeriko bersama dengan murid-muridnya, dia mendengar bahwa Yesus akan melintasi tempat dia, di mana dia berada saat waktu itu dia sedang duduk di pinggir jalan. Dikatakan ketika Yesus melintasinya, dia mulai berseru, dia mulai memanggil nama Yesus. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegur dia supaya dia diam, namun semakin keras dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia berulang-ulang berseru, dia berulang-ulang memanggil nama Yesus. Akhirnya dikatakan bahwa Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, "Pergi, panggillah dia," atau panggillah Bartimeus. Ketika dia datang kepada Yesus, dikatakan bahwa dia menanggalkan jubahnya dan dia pergi menjumpai Yesus pada waktu itu. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus yang buta ini, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saya akan memberikan 3 pesan dari renungan kita saat pagi hari ini. Bagaimana supaya kita bisa mengalami mujizat yang sama yang dialami oleh Bartimeus. Yang pertama, bahwa jangan pernah kita berhenti untuk berseru kepada Yesus. Jangan pernah kita jenuh untuk berdoa, untuk berseru memanggil nama Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika saudara berseru kepada Yesus, saya imani dan saya percaya dia mendengarkan setiap seruan saya dan saudara. Ketika Bartimeus berseru, banyak orang melarang dia untuk dia berseru, tetapi semakin keras dia berseru. Maka bagian pertama ini mengingatkan saya dan saudara, berserulah kepada Yesus. Dia mendengarkan setiap doa saya dan saudara. Yang kedua, jangan pernah kita mudah menyerah karena kondisi atau situasi yang tidak mendukung di sekitar kita. Bartimeus dalam keadaan ketidakberdayaannya,
Firman Tuhan berkata, dia berseru terus kepada Yesus, dia memanggil nama Yesus. Semakin dia dilarang untuk berseru kepada Yesus, justru semakin keras suaranya dia berseru dan memanggil nama Yesus. Suatu kerinduan, satu sikap yang sungguh luar biasa yang dimiliki oleh seorang Bartimeus, yang tidak menyerah dengan keadaan kondisinya yang buta, yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia berusaha untuk mendapatkan Yesus. Dia berusaha untuk memanggil nama Yesus. Ketika dia dihalangi, ketika dia dilarang, firman Tuhan berkata semakin keras dia berseru. Maka yang kedua ini pun juga menjadi bagian milik saya dan saudara. Jangan pernah kita menyerah dengan keadaan kondisi kita saat ini, apapun yang saya dan saudara alami dalam kehidupan kita. Mari terus berseru dan berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhanlah yang mampu membawa saya dan saudara keluar dari setiap pergumulan kita. Yang ketiga, yaitu tanggalkan penghalang yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Yesus, dan ucapkan apa yang menjadi pergumulan kita saat ini di hadapannya. Firman Tuhan berkata, Bartimeus menanggalkan jubah pengemisnya, kemudian dia datang di hadapan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Bartimeus hanya berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ungkapkan apa isi hati saudara saat pagi hari ini di hadapan Tuhan. Apa yang saudara rindukan, apa yang saudara inginkan. Dia Allah yang mengasihi saya dan saudara, dan dia berkata kepada saya dan saudara pagi hari ini, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepada saya dan saudara apa yang kita imani, maka terjadilah saat pagi hari ini. Saya percaya mujizat Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kita imani, kita percaya hari ini setiap pergumulan kita, setiap sakit penyakit kita, setiap persoalan kita dapat terselesaikan. Jadilah kepada kita menurut setiap iman kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi hari ini. Menguatkan, meneguhkan setiap iman percaya kami. Jadilah kepada kami menurut iman kami, dan jadilah kepada kami seturut kehendak-Mu. Kami mau rindu, kami mau datang di hadapan-Mu, dan kami akan melihat setiap mujizat-mujizat yang besar Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat daripada-Mu ya Bapa. Dan kami akan melihat setiap pertolongan dan demi pertolongan kami alami dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika renungan ini memberkati Bapak Ibu, silakan share, bagikan bagi kenalan, sahabat, keluarga Bapak Ibu Saudara, agar kita semua sama-sama diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Hadapan-Mu, hidupku serahkan padamu, rancangan-Mu ajaib.
berkuasa di hidupku. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Kau Bapa yang setia. Bapa, ini hatiku, ku mau datang di hadapan-Mu. Hidupku serahkan padamu, rancangan-Mu ajaib bagiku. Ku sembah Engkau, Yesus Tuhan, nama-Mu berkuasa